Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat FIB, apa kabarnya? Alhamdulillah puasa sudah berjalan beberapa hari dan semoga puasa kita lancar, kemudian tetap semangat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi di acara Ramadan berbagi cerita. Nah, dengan saya di sini Miss Rani dan juga Miss Kiki. Oke, Miss Kiki, gimana nih cerita tentang pengalaman selama Ramadan beberapa tahun terakhir? Mungkin ada cerita yang menarik, cerita yang unik, nah bisa diceritakan nih Miss Kiki. Oke, jadi selama pengalaman Ramadan kalau dari kecil sampai besar sih biasa aja ya. Kayak ya sudah kita puasa, mulai kecil belajar puasa dari makan dulu jam 10, kemudian puasa zuhur, kemudian kita bikin puasa sendiri, asar makan, nah akhirnya sampai maghrib. Nah untuk kegiatan-kegiatan sih belum terlalu banyak ya, karena dulu juga masih belum terlalu aktif selama masa sekolah ya maksudnya ya. Nah tapi ketika sudah agak dewasa, mulai bertemu banyak orang, kemudian berorganisasi, akhirnya banyaklah selama Ramadan itu nggak hanya sekedar puasa, ibadah ya cuman sholat, tadarus dan lain-lainnya, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa dilakukan selama Ramadan seperti itu. Nah awalnya dulu itu ketika di tahun 2015 ya, waktu awal kuliah kebetulan diajak salah satu teman, gimana kalau kita misalkan jadi volunteer. Nah, jadi kita jadi volunteer kegiatan Ramadan di suatu yayasan. Nah, jadi awal mulanya kan yang biasanya pagi-pagi cuman nahan kantuk kan, biasanya kita pagi kantuk pasti kan Miss ya, ngantuk banget kan, apalagi habis subuh. Kemudian itu godaannya berat sekali. Nah, akhirnya di tahun itu ketika ditawari teman, ayo kita jadi volunteer aja tuh yuk. Nah, kebetulan di daerah Kampung Biru. Ya, dulu belum Kampung Biru ya, jadi di yayasan, jadi ngajak anak-anak di sekitaran Kampung Biru itu untuk berkegiatan yang positif, sehingga anak-anak itu nggak gampang capek, atau mungkin biasanya anak-anak kan Miss ya lapar lah, atau daripada nanti mereka main puasanya batal, nah mending diajak berkegiatan. Nah contohnya apa saja kegiatannya, misalkan kayak mewarnai atau menghias, jadi pakai origami, kemudian menghias dari beras ya, beras yang apa Miss namanya, kolase bukan ya? Iya, kolase yang menempel itu kan ya Miss. Kemudian ada juga kegiatan kita bikin karya dari flanel. Nah nanti karyanya itu akan dijadikan buah tangan untuk orang-orang atau donatur ya, kebetulan di yayasan tersebut pasti ada donaturnya Miss. Nah kita ajak anak-anak untuk membuat karya-karya tadi untuk dijadikan buah tangan bagi donatur. Oh ini loh, ternyata kegiatan di yayasan ini cukup produktif. Nah, salah satunya itu. Kemudian juga ketika puasa Ramadan biasanya kan kita buka puasa di rumah ya Miss sama keluarga. Nah kebetulan kalau di awal-awal kegiatan yang aktif itu saya ikut mendampingi anak-anak untuk diundang buka bersama. Nah di berbagai kegiatan biasanya kan ada yang donatur, kebetulan anaknya ulang tahun, nah nampingin anak-anak. Nah di situ kan juga akhirnya merasakan berbagi ya. Mungkin awalnya anak-anak kan nggak pernah makan di KFC, atau mungkin ya cuman makannya sederhana aja, tapi dengan diajak diundang buka bersama, mendampingi anak juga ikut merasakan, oh ternyata anak-anak seneng ya. Padahal dapat bingkisan cuman apa sih Miss? Cuman jajan biasa kayak snack dibungkus. Nah itu kan bisa membahagiakan hatinya anak-anak waktu di yayasan tersebut gitu. Itu di tahun 2 tahun ya kira-kira, 2015-2016 seperti itu. Kemudian ada kegiatan lagi yang mungkin sebelumnya nggak pernah saya lakukan ya. Mungkin kebetulan di kuliah juga ikut organisasi. Nah kebetulan di organisasi, gimana kalau di HMC ya, di himpunan itu
kita mengadakan bagi takjil sama buka bersama gitu. Jadi di situ kita bagi takjil, kita kerjasama, belanja bareng, masak bareng gitu. Jadi kayak lebih berwarna lagi gitu loh kegiatan Ramadannya dari mungkin waktu dulu kecil ataupun mungkin tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak kegiatan positif lainnya yang dilakukan. Nah, itu sih pengalaman Ramadan yang aku rasakan semenjak kuliah ya. Kemudian setelah selesai kuliah berarti kan kita sudah nggak jadi volunteer lagi, sudah nggak ada kegiatan organisasi di kuliah, ke masyarakat Miss. Nah kebetulan di masyarakat di musola dekat rumah itu ngadakan gimana kalau buat ini nih biar anak-anak lebih bersemangat lagi puasanya. Kita mengadakan lomba tartil, kemudian lomba azan. Nah akhirnya kan anak-anak TPG di seluruh kelurahan itu ikut semua di situ. Nah itu kita juga ngajak anak-anak muda lah ya, anak-anak muda ya remaja lah, kira-kira umur 13 sampai 18 tahun. Ayo kita sama-sama ngadain kegiatan nih lomba gitu supaya mereka juga selama kegiatan Ramadan ada kesibukan. Jadi habis taraweh kita koordinasi. Nah nanti besok kita ngumumin kemana ya, kita nempelin kemana ya, atau kita buat iklan seperti apa sih biar anak-anak di kelurahan sini tertarik untuk ikut lomba kita, seperti itu. Akhirnya juga belajar cari sponsor. Jadi anak-anak kebetulan ke salah satu Babin Kamtipnas ya kalau nggak salah. Ya, jadi Pak mau nggak nyponsori kegiatan kita? Nah ini kegiatannya gambarnya kayak gini. Nah akhirnya juga yang tua-tua ini pelajari adik-adiknya gitu lah ya istilahnya gitu. Itu sih kegiatan Ramadan mungkin yang beberapa tahun ini menarik menurut saya. Jadi nggak hanya sekedar beribadah aja, puasa dari pagi sampai malam maghrib. Kemudian buka cuman ibadah, nanti sholat, kemudian tadarus gitu. Tapi ada kegiatan positif lainnya yang dilakukan. Kemudian juga dia itu punya impact ya ke orang lain, impact ya misalnya kayak dampak ke orang lain gitu. Jadi ada anak-anak juga atau teman-teman juga bisa belajar, kemudian belajar berbagi, kemudian sama melatih kesabaran juga, apalagi ngadepi anak-anak kecil gitu ya waktu di yayasan. Nah itu menurutku adalah pengalaman Ramadan yang cukup menarik. Kalau tahun ini kebetulan agak beda kan nih Miss ya, kayak semakin rasa-rasa Ramadan itu agak sepi ya, jadi kegiatan-kegiatan itu juga nggak terlalu banyak dilakukan aja. Tapi kemarin di cuman sekitaran kampung aja sih Miss, kayak satu gang gitu. Gimana kalau kita ngadakan buka bersama? Nah akhirnya kita yang takmir musolanya ngadain, ya dah kita ngadakan buka bersama. Nanti setiap rumah bawa masakannya masing-masing. Nanti kan kita makan di situ bareng-bareng. Nah akhirnya di situ timbul rasa kekeluargaan, kemudian kebersamaan di masa Ramadan gitu, di awal sama di akhir. Nah, kemudian itu sih maksudnya kegiatannya. Kalau untuk tahun ini masih belum ada kegiatan yang banyak lagi. Mungkin di sekolah nanti ya kita ada kegiatan Ramadan lainnya yang sangat produktif dan positif juga. Ternyata menarik sekali ya cerita dari Miss Kiki ini. Menarik sekali dari membantu di yayasan waktu itu ya. Dari hal kecil ya ternyata anak-anak itu sangat tertarik dan ternyata memberikan kebahagiaan meskipun itu hal-hal yang sepele, hanya mengajak makan di tempat yang baru, makanan yang bagus seperti itu. Ternyata mereka tertarik dan alhamdulillah ternyata Ramadannya juga kegiatannya produktif, positif seperti itu ya, baik di masyarakat juga tadi yang buka bersama dan sebagainya, menambah kerukunan ya Miss ya. Iya. Oke. Oh ya, tadi Miss Kiki menyebutkan bahwa di FIB School ini ya di bulan Ramadan ini akan dilaksanakan mungkin kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif. Kira-kira bagaimana Miss Kiki? Oke, nah untuk di FIB School sendiri kebetulan para guru-guru dan tak lupa juga melibatkan anak-anak itu nanti akan ada kegiatan, kita menamainya adalah Pekan Ramadan. Gitu. Jadi banyak kegiatan yang nanti kita lakukan. Yang pertama
Ya, seperti yang kita lakukan sekarang, Miss, sharing cerita Ramadan. Jadi nggak hanya guru saja, mungkin ada murid-murid kita ya mau berbagi cerita, atau mungkin orang tua juga boleh, silakan. Nanti selama 30 hari ke depan kita akan berbagi cerita Ramadan. Kemudian ini sibuknya adalah minggu depan ini, Miss Rani. Wah, ada apa ini minggu depan ini? Minggu depan ini kita selama 1 minggu penuh itu kita akan melakukan banyak kegiatan. Makanya namanya Pekan Ramadan. Ya, karena sepekan itu kita melaksanakan berbagai kegiatan. Yang pertama ada Pondok Ramadan. Ya, jelas itu mengajak anak-anak untuk lebih memahami lagi atau mendalam belajar agama, kemudian kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya, supaya mungkin nggak hanya sekedar setiap hari kan sudah belajar umum ya, Miss ya. Nah, nanti kita juga belajar agama dibalut dengan games, kemudian dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyenangkan. Gitu, itu Pondok Ramadan. Selama 4 hari nanti untuk level SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada lagi bazar. Nah, ini yang baru di tahun ini, Miss Rani. Jadi untuk bazar ini tahun ini ya kita baru mengadakan. Jadi bazar ini nanti melibatkan siswa kelas 9 dan kelas 12 atau kelas akhir yang kemarin sudah mereka presentasikan ya produk-produk buatan mereka gitu. Jadi kita pamerkan, kita bazar, misalkan memang kayak makanan kan bisa mereka jual untuk mungkin bisa dibuat takjil. Nah, jadi untuk memperkenalkan juga kepada masyarakat, oh ini loh FIB School seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan jika siswa lain atau mungkin orang tua yang ingin berpartisipasi di bazar juga kita fasilitasi. Seperti itu. Jadi selama 3 hari ke depan mulai dari 18, 19, 20 gitu. Wow. Kelihatannya seru nih ya kegiatan Ramadan di FIB School nih ya. Oh iya, ada yang ketinggalan, Miss Ran. Wah, ada lagi ya, jadi ini yang penutup kegiatan Ramadan di FIB School sebelum pasti nanti mudik ya. Jadi ada mudik, kemudian libur lebaran ya. Jadi ada kita buka bersama dan santunan anak yatim seperti itu. Jadi nanti kita buka bersama, tentunya bersama warga sekolah, mulai dari guru, mungkin orang tua yang mau ikut, dan siswa juga. Kemudian dan santunan anak yatim. Jadi kita tak lupa untuk berbagi juga dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Kemudian lupa lagi, Miss Rani, ada zakat fitrah. Nah, mungkin nanti siswa atau mungkin orang tuanya ingin menyalurkan zakat fitrah ke sekolah juga bisa. Nanti akan kami serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu, Miss Rani. Jadi nambah lagi kegiatan positifnya selama Ramadan. Alhamdulillah. Ya, tahun ini kebetulan di sekolah kita banyak kegiatan dan membuat kita lebih banyak kegiatan positif lainnya untuk mengisi kegiatan Ramadan. Seperti itu, Miss Rani. Wah, kayaknya seru nih minggu depan ya, Pekan Ramadan, terus bazar, terus ada santunan, buka bersama, santunan. Nah, ini bisa diikuti umum atau hanya siswa sekolah saja? Untuk yang bazar misalkan memang umum mau ikut juga kami persilakan gitu. Tapi kurang lebih kami mengadakan, atau kita mengadakan kegiatan kan kurang lebih juga untuk untuk kegiatan bersama gitu, supaya kegiatan Ramadan kita lebih bermakna lah gitu. Seperti itu, misalnya. Seperti itu ya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Miss Kiki hari ini. Tadi ada cerita tentang Ramadannya Miss Kiki ya, pengalaman-pengalamannya Miss Kiki selama beberapa tahun ini. Kemudian ada juga info tentang kegiatan-kegiatan kita nanti minggu depan. Insya Allah minggu depan akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan positif ya di bulan Ramadan. Nah, untuk agar bisa berpartisipasi ini harus menghubungi siapa, Miss Kiki? Nah, kalau mau berpartisipasi yang jelas untuk kelas akhir pasti sudah diwajibkan ya, Miss ya. Tapi bisa menghubungi ke Miss Kiki ataupun ke wali kelas ataupun ya guru-guru di sektor lah. Ya, kami memfasilitasi anak-anak, misalkan memang mau jadi volunteer, silakan nanti kami ajak untuk berkegiatan. Ya, misalkan untuk zakat fitrah nanti
anak-anak diajak untuk membagikan zakat fitrah, kemudian kita ajak untuk bungkus-bungkus juga gitu. Jadi mungkin selama ini anak-anak mungkin di rumah habis sekolah daripada nggak ada kegiatan di rumah, bisa nanti jadi volunteer kegiatan Ramadan kita selama 1 pekan ke depan. Seperti itu Miss Rani. Oke, terima kasih informasinya Miss Kiki. Demikian obrolan kami hari ini, semoga bermanfaat, semoga puasa kita lancar dan diterima, amin ya rabbal alamin. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.